Kalau untuk karakter Pertiwi ini sebenarnya dia adalah seorang mahasiswa ya. Dia itu udah kuliah selama 14 semester. Selama itu karena dia itu nggak fokus kuliahnya karena fokusnya itu lebih ke menyuarakan suara-suara rakyat kecil yang ingin dia bantu. Jadi dia adalah seorang pribadi yang memiliki empati sangat tinggi. Dia itu punya mimpi, punya visi, punya misi untuk mesejahterakan rakyat Indonesia karena dilihat kok Indonesia tuh negara yang kaya banget. Kita itu punya segala sumber daya yang banyak, yang memang kita tuh negara yang kaya, tapi kok hasilnya kecilin. Hasilnya kok jadinya kita tuh tetap miskin gitu loh. Kenapa kita tuh tetap rakyatnya banyak yang miskin padahal harusnya kita bisa kaya. Itulah visi misinya Pertiwi dan itulah yang ingin dia wujudkan. Semangatnya dia adalah untuk itu. Jadi dia selalu berusaha untuk gimana caranya nih biar rakyat itu bisa sejahtera gitu. Dan dia juga sangat membenci sama ketidakadilan yang mana dia lihat ada beberapa oknum-oknum pemerintahan yang bikin dia tuh kayak resah. Kok gini banget ya? Padahal kan lo tuh bekerja untuk kita, tapi kok kenapa hasilnya kita nggak dapet gitu. Jadi itulah yang ingin disuarakan sama dia, itulah yang menjadi keresahan dia dan itu juga yang menjadi semangatnya dia yang membara untuk memberantas segala hal-hal ketidakadilan yang ada di negeri kita ini. Gitu. Oke. Nah, ada nggak sih kesulitannya Azela ini dalam menjiwai peran sebagai Pertiwi? Mengingat kan Pertiwi ini sosoknya agak lebih kritis ya. Iya, betul. Aku banyak banget sih sebenarnya perbedaan dengan Pertiwi karena kebetulan aku juga bukan yang ya gimana ya ngomongnya, aku tuh jarang berada di panas-panas gitu tuh, aku tuh jarang gitu. Dan Pertiwi kan maksudnya dia memang naik motor lah, inilah itulah, itu aku agak awalnya harus adjust juga. Tapi kalau untuk karakternya sendiri kesulitannya mungkin di keep up sama semangatnya dia yang selalu on point gitu kan. Kita juga ya kadang-kadang aku juga bukan tipikal orang yang sangat keras gitu kalau ngomong, jadi aku agak lebih tone down sedikit gitu. Dan aku harus keep up dengan, karena memang karakternya dia yang berapi-api itu gitu, jadi suka ada capek gitu ya kalau habis meranin dia kayaknya. Tapi untuk empatinya dan semuanya emang alhamdulillah ya aku bisa, karena memang hal-hal ini hal-hal yang terjadi, jadi nggak susah juga untuk direlatein karena kemanapun kita melihat, kita akan melihat bahwa ada orang-orang yang harus kita bantu, ada orang-orang yang memang hati itu tuh tergerak gitu tanpa aku acting pun gitu. Kalau untuk masalah karakternya dia sendiri, tapi kalau untuk mungkin gaya berbahasanya aja yang aku agak suka kadang lelah memerankan dia gitu kali ya. Terus lebih Ya. ekstra banget. Ya, Mas Andi boleh nggak sih diceritain sedikit tentang karakter Agam? Apa sih yang buatnya unik dan berbeda nih sama karakter-karakter baru lainnya kan di para pencari Tuhan? Oke. Perkenalkan aku Sandri Karamoy, aku yang berperan sebagai Agam. Jadi Agam itu anak ketiga dari keluarga Asrul yang memiliki harapan besar untuk dirinya setelah lulus dari pesantren. Dia memiliki kesulitan menemukan pekerjaannya karena keterampilannya kan lebih berfokus pada bidang keagamaan. Tapi di Agam ini tetap optimis dan percaya bahwa dengan usaha dan doa dia akan menemukan jalannya. Gitu. Ditambah yang menjadi unik dari karakter Agam ini adalah dia sangat religius. Otomatis berbeda sama karakter dengan Bumi, Awan, Pertiwi, dan Mentari gitu. Dan walaupun dia religius, dia tetap gaul juga, tapi tetap taat juga. Itu sih yang membedakan dia dari karakter yang lain. Itu menurut aku sifat religiusnya dia yang bisa mengajak teman-temannya untuk menjadi sholat dan saling menasihati dalam kebaikan. Oke. Ada nggak sih kesulitan tersendiri dari Mas Sandri untuk meranin Agam ini? Apakah mungkin udah ada persamaannya dari karakter dan diri Mas Sandri sendiri? Mungkin Atau bersamaan enggak ada ada. kesulitannya? Persamaan ada sih. Makanya aku sama Agam sama-sama memiliki sifat religius. Dan kesulitannya banyak sih dalam memerankan suatu karakter tuh, banyak banget kesulitannya. Terutama aku harus belajar terbiasa dengan dialek kan. Dan kebetulan ini pengalaman pertama aku juga berperan memerankan karakter di mana 30 episode dan menjadi salah satu pemeran utama di sini gitu. Ini momen pertama kali aku belajar
untuk lebih dalam lagi memahami tentang acting gitu. Seiring berjalannya waktu, diiringin dengan ikhtiar juga, tawakal juga, alhamdulillah akhirnya pelan-pelan aku bisa memerankan dengan baik. Kalau jadi Esa ini kan pertama kali bergabung dengan para pencari Tuhan ya. Apa Iya. sih yang buat Mas Esa tertarik nih menerima peran sebagai Bumi? Mungkin karena Bumi cocok atau gimana dengan Mas Esa? Oke, menarik pertanyaannya karena ada cerita yang bisa dijelasin. Boleh cerita. Waktu awal datang, disuruh datang ke kantor Citra Cinema, dikasih background karakter kan, beberapa nama karakter, ada Awan, Bumi, Aga, Mentari, Pertiwi gitu kan ya. Tapi ketika baca latar belakang karakternya Bumi, langsung ngerasa kayak, wah, gua mau jadi yang ini nih, gua mau jadi Bumi nih gitu. Jadi kayak ketika baca tuh merasa kayak ini menarik banget kalau bisa dapetin peran ini gitu loh. Dan alhamdulillahnya melalui proses yang panjang dan juga perjuangan yang menyenangkan, akhirnya bisa dipercaya untuk memerankan karakter Bumi gitu sih. Dan memang ini untuk pertama kalinya masuk ke dalam para pencari Tuhan, dan udah nonton dari kecil juga, dari jilid awal pastinya, dan akhirnya bisa join di sini rasanya senang dan bangga. Jadi benar-benar masa terpanggil aja tuh menjadi karakter sebagai Bumi gitu ya Mas Esa ya. Iya, ngelihatnya pas baca latar belakang karakternya ini, wow, menarik banget gitu. Selama berperan sebagai Mentari nih Naima, ada nggak sih tantangan khususnya membawakan karakter Mentari yang mungkin nggak dilihat oleh penonton? Dan gimana sih caranya membangun kepribadian Mentari itu agar masih jadi hidup dan relatable nih bagi penonton? Tantangannya yang pertama ya, tantangannya itu kalau dari aku mungkin ada sedikit kemiripan antara Naima dan Mentari gitu ya. Naima sama Mentari ini sama-sama cuek, bedanya Mentari itu lebih sensitif. Nah, aku harus menimbulkan rasa kesensitifannya itu gitu. Dia tuh apalagi aku nggak pernah jualan nasi uduk ya. Jadi Mentari kan harus merasakan gimana caranya dia seumur hidupnya bergelut dengan nasi uduk, tiba-tiba harus menutup jualannya, terus bertemu sama teman-teman gitu. Yang salah satu hal yang menantang buat aku adalah saat karakternya Mentari ini suka, punya perasaan suka sama laki-laki, yaitu kan Agam gitu. Kita kan udah nonton juga sampai episode yang udah tayang, gimana Mentari ekspresif tentang rasanya terhadap Agam gitu. Itu tuh perubahan dari Mentari yang awal dan saat dia berusaha untuk menunjukkan rasa sukanya dia, itu jadi suatu tantangan juga buat aku, karena pasti dari gerak-geriknya akan berbeda, dari delivery dialognya pun akan berbeda. Itu sih yang jadi tantangan gitu. Kalau untuk relatable-nya, aku rasa di teman-teman yang nonton pun akan relate ya, karena pertemanan antara Mentari dengan Awan, Pertiwi, Bumi, Agam, itu pun juga aku bahkan ngerasain sampai di luar set gitu. Begitu. Oke, jadi bener-bener pertemanan di dalam set tuh sampai berasa di luar set ya. Vibes Iya. itu bener-bener terasa banget berarti ya. Iya, benar-benar. Nah, Mas Andi kan berperan sebagai Awan nih ya. Boleh nggak sih Mas diceritain nih Awan nih perannya nih gimana dan tantangannya apa sih meranin Awan ini? Menarik. Jadi Awan ini sebenarnya dia adalah anak muda yang memiliki jiwa idealisme yang tinggi. Dia berada di tengah kepemimpinan atau dia memiliki bos yang amat sangat menekan dia, terus nggak sesuai dengan visi misi dia. Ya kan banyak tuh yang terjadi sekarang, banyak ya karyawan-karyawan atau orang-orang di luar sana yang merasa tertekan atau harus kayak lu harus kerjain tapi dengan cepat-cepat dan lain sebagainya. Jadi kan timbullah jiwa-jiwa keresahan yang terjadi gitu-gitu. Terus yang pada akhirnya Awan kepikiran untuk memiliki antusias untuk ngumpulin teman-temannya untuk membuat perusahaan atau sesuatu yang
suatu sistem yang lebih layak lagi ke depannya. Kira-kira ada nggak nih kesamaan Mas Sandi sama perannya di dalam dunia nyata nih si Awan? Sedikit mungkin ya, dari yang aku sadari, kayak mungkin dia sama-sama memiliki jiwa idealisme yang lumayan mungkin ya. Pak Haji gimana sih tanggapannya nih melihat setelah berakting bareng dan melihat acting bareng pemeran baru yang ada 5 orang ini Pak Haji? Ya, mereka ini ingin memberikan yang terbaik lah dari yang mereka miliki ya. Nah, sudah melalui masa stres yang cukup panjang kan waktu casting. Jadi sudah pada ketawa-ketawa. Pada saatnya mengekspresikan dengan baik apa yang mereka pelajari sebelumnya kan. Kira-kira itu. Ya semakin lama semakin baik ya, semakin hari semakin baik.